Oke, jadi sekarang kita mau bikin vlog tentang irigasi dulu nih. Ini ada Pahar, ada Panodi, ini sumber-sumber jadi bisa sharing. Sebenarnya irigasi yang paling bagus seperti apa sih untuk idealnya untuk kebun durian skala besar ya. Ini Pak Supandi kan baru mulai. Bisa Pak tanya Nodi sama dulu Pak deh. Nodi. Pak Nodi, Tanya Pak Nodi. Pak Nodi gimana? Tanya ya Pak. Mau tanya apa? Mau tanya apa ya Pak? Sama Pak Nodi. Mau tanya apa? Irigasi. Jarak apa coba tanya? Irigasi sama jarak ini nih. Ya, jadi gini, kalau kita mendesain irigasi itu harus satu-satu paket dengan pola penanaman, dengan desain lahan supaya fungsi dari nantinya digelar untuk pipa atau apa saja material yang kita pakai itu Dari sana. benar. Karena kalau modelnya kita sudah desain dulu, tiba-tiba kita terapkan, datang untuk menginstal irigasi itu malah tantangan karena harus ngesetnya itu gimana nih yang tepatnya. Jadi kalau bisa dalam satu ini, tidak berdiri sendiri antara irigasi dan penanaman. Sudah satu konsep dalam pembangunan kebun. Nanti kita akan desain, oh jalur pipa nanti di sini. Jarak berapa meter ini? Minimal 1,5 meter. 1,5. dari ini ke batang. Ngomong ya, 1,5 ya. Gitu. Karena nanti pola Tanya kenapa 1, kenapa nggak 2 gitu mungkin. Iya, kenapa nggak 2? 2 meter. Lebih aman kan kalau pohon udah besar kan dia udah pas di pinggir. Jangkauan waktu dia menyiram di usia muda ini yang repot kalau 2 meter. Pressure pompa yang kita pakai cukup kuat nggak mendorong air sampai ke titik tanam 2 meter itu. Jadi 1,5 meter itu kita pikir sudah paling. Jarak Iya. dari sprinkler ke pohon ya. Iya. Maksudnya 1,5 meter. Ya. Tapi mungkin Supandi tanya kenapa nggak dua sprinkler tadi? Oh dua sprinkler. Kenapa nggak 2 sprinkler? Kalau ini kalau pohon makin besar kan butuh 2 gitu ya. Jadi kan kembali lagi pemasangan sprinkler itu kan bagaimana pemilik dulu. Kita kan komunikasi kira-kira mau pasang berapa? Udah 1 aja ya sudah kita pasang 1. Idealnya sih 2. Beda kalau sudah pohon sebesar ini, kelembapan di sini dengan di sana. Di sini tidak ada penyiraman pun masih tidak terlalu problem. Tapi kalau pohon kecil Oke. Lanjut lagi untuk kebutuhan pohon durian sendiri itu kebutuhan airnya tuh berapa liter Pak? Jadi berapa tanaman? Pak Hari itu bisa. Pak Hari detail jelasin. Kita tuh kalau pasang titik air kayak di rumah buat mandi, pengennya ngocornya banyak kan. Kalau ada apalagi ada heater, ya, maunya orang macam-macam ya. Jadi kalau menyiapkan titik air buat penyiraman berbeda dengan kebutuhan durian. Jadi harus kebutuhan durian dulu. Kebutuhan durian itu seperti apa? Dalam artian kebutuhan durian itu tentu saja flow dan distribusi. Nah, ini harus dipenuhi oleh pengairan. Jadi kita nggak bisa bicara pengairan. Ini dulu bicaranya flow dan distribusi yang dibutuhkan oleh durian kita seperti apa. Nah, sistem pengairan harus bisa mencapai itu. Itu prinsipnya begitu aja. Benar nggak? Ya, harus bisa mencapai itu karena kita melayani kebutuhannya. Tentu saja nggak boleh banyak, nggak boleh sedikit, dan timingnya kapan? Kira-kira begitulah. Oh, nggak boleh banyak, nggak boleh sedikit, dan timing buat penyiraman penting. Kalau Pahar penyiraman timingnya gimana? Pagi atau sore? Kan seperti saya sering bicara, kalau bicara penyiraman kita bicara gula. Bicara gula kan fotosintesis. Fotosintesis itu kan CO2 ditambah dengan air. Ya itu airnya buat itu gitu. Gitu aja prinsipnya itu. Wah, ini luar biasa nih teman-teman ya. Kira-kira Timingnya. Nah, ini Pahar yang buka suara nih. Geng, Nah, arah sana geng, jangan arah ke jemuran. Mungkin kebutuhan air Pak Pahar, maksudnya si Boy mungkin kebutuhan air untuk pohon yang besar sama yang kecil. Ya, debitnya berapa liter, kubikasinya, begitu aja, berapa liter ya? betul. Ya, kalau sebenarnya kan kita tuh tergantung juga Pak, yang ya kita punya curah hujannya seperti apa. Misalnya begini contohnya aja. Kita punya pada dasarnya tanahnya tanah liat. Yang kandungan liatnya tinggi. Kalau di tanah tersebut dikasih air juga dia nggak bakal tembus. Kita siram juga airnya pasti ngalir ke samping, ya keluar, ya nggak ya. Nah akhirnya kita tambah pupuk, tambah organik, akhirnya terbentuklah sekian layer, ya nggak ya, yang bukan tanah liat. Nah kita harus tahu dulu itu dia punya holding kapasitinya berapa, gitu nggak ya, holding kapasitinya berapa. Nah sebanyak itu. Nah biasa orang ngecek dia punya moisture berapa, mau batas moisture-nya berapa. Ada kalau petani nggak punya moisture dia lihat-lihat aja.
oh, udah oke lah. Udah itu tanda tanya gitu. Kita nggak bisa bilang berapa banyak, berapa apa. Selalu lihat begitu. Nah, kalau kita lihat juga nih, wah ini oke kok. Daunnya oke, berarti penyiraman sama ini oke. Gitu. Kira-kira simptomnya begitu. Kira-kira kalau menurut saya gitu. Mungkin Pak Nurdi ada hubungan dengan apa akar yang paling banyak itu untuk durian itu berapa senti dari permukaan tanah kira-kira? Mungkin ada hubungan dari itu ya. Bisa. Akar durian kan itu tipikalnya serabut dan tunjang. Ya. Jadi kalau yang akar durian sebenarnya tipikalnya akar dangkal. Akar dangkal. Kira-kira 40 sampai 60 ya. Apa 70 gitu. Kurang lebih segitu. Kurang lebih ya. Kalau di black kira-kira paling banyak ya. Ya. Sebenarnya akar-akar bukan, sebenarnya kalau durian itu kan akar tunggang. Ya. Akar tunggal. Ya. Terus ada akar-akar yang bentuknya seperti akar serabut. Ya, itu ada ya permukaan kira-kira ada di 40 sampai 60 lah. Kedalamannya. Kedalamannya ya. Jadi kalau Boy tanya air itu luas kanopinya berapa? Kedalaman. Kalau bisa hampir semua itu ada dapat air, ada kelembapannya begitu. Sehingga nanti kalau menurut Pak Har nanti kan waktu masak makanan kan perlu air. Naik ke atas CO2 dari udara, nanti ada apa matahari, ada reaksi kimia dapat gula sama oksigen gitu kira-kira Pak Har ya. Iya. Ya betul. Tapi di samping itu ada akar tunggang yang masuk ke dalam. Kira-kira 5 meter sampai tergantung dari umur ya. 5 sampai 7 bisa jauh ya. Dan sebenarnya akar tunggang itu bukan masuk ke bawah, ada juga yang menyamping. Enggak, kalau menyamping itu pecahan tunggal. dari akarnya. Dia Kalau tunggal akar aja. tunggal itu tunggal aja dia. Tapi dia ada pecahannya. Ya. Strukturnya itu kan akar tunggal, lateral pertama, terus nanti serabut yang kecil-kecil. Nah, itu. Apa struktur dari akar dia. Ya seperti yang Pak Hari ngomong, tergantung dari cuaca Boy. Kalau cuaca lagi musim hujan kan kita relatif butuhnya sedikit ya Pak Hari ya. Kalau kering benar bisa pohon besar bisa sampai 2-3 kubik loh. Ya, kalau pohon besar ya, pohon besar ya. Tipikal Tergantung tanah juga. Kalau berpasir banyak pasir butuh air banyak ya. Air banyak. Kalau Pak Har lihat yang seperti yang di puncak tempat kita itu bagus. itu Jadi resapnya ya. kayak begitu itu ya. Nah. Jenis tanah begitu coba aja kita gali 90 cm, kita tuang air 20 liter, sempat berbet-bet hilang. Artinya kalau kita kasih pupuk khususnya pupuk cair ataupun pupuk biasa granul, kalau ada hujan dia larut pasti dia turun terus ke bawah kan, ikutin gitu. Nah itu juga strategi pemupukannya tuh beda tuh. Benar sekali. Dengar itu. Ya. Semua petani dengar sendiri ini Pak Har baru pernah bahas. Saya belum pernah dengar di YouTube gitu. Strateginya jangan itu buru-buru pupuk yang banyak ya, kalau di tanah coba Pak Har. Bagus pakai slow release, ya, slow release gitu. Itu tepat gitu. Slow release itu bedanya dengan pupuk biasa lain kan sama aja. Cuma dia memang setiap layer itu dia terabrasinya sedikit bertahap gitu. Kalau model kayak gitu kita kasih banyak karena hujan langsung dia turun semua ke bawah. Seperti Pak Nodi Kalau bilang saya kan, sendiri Pak, segini. menghadapi kondisi tanah kayak begitu kita pupukkan lebih bagus, lebih sering aja. Lebih sering. Betul. Ya, lebih Pak Har sering setuju lebih ya? bagus. Jadi seminggu sekali. Kalau mungkin besar ya 2 minggu sekali ya. Sedikit-sedikit aja. Dosis terukur. Ya sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit. Makanya yang di puncak itu 8 bulan, waktu 8 bulan, Pak Har lihat tuh udah hampir itulah, nggak kurang subur lah. Kita pruning, rubah cara pemupukan tiap minggu. Dalam 8 bulan langsung hampir 80% kemarin yang bunga kan. Kayak 8 obat bulan doang itu kita rubah. Kayak obat. Caranya. Mungkin Pak Rido tanya anaknya kan dokter. Kalau mau langsung masuk tusuk ke pembuluh darah, masuk. Kalau mau slow release dia di otot. Dia obatnya masuk ke otot, dari otot keluarnya dikit-dikit tuh. Misalkan 2 minggu, seminggu. Sama juga pupuk slow release, bedanya itu aja. Ya. Oke Boy, kembali tadi memang Pak Subandi mungkin yang dia tanya maksudnya begini Boy. Di dalam satu kanopi ini, Boy lihat kanopi ini. Nah, Boy dari sana agak jauh sedikit. Dari situ jadi bisa lihat. Lihat ke sini. Pak Subandi. Yang tanyanya tadi begini maksudnya. Saat ini kanopinya Boy, dia bilang ini ada berapa titik penyiramannya yang dia tanya. Bukan jaraknya ini Pak. Nah, titik penyiraman ini yang ideal menurut Pak Nurdi 2. 1,5 meter. Enggak, maksudnya ada berapa? Dua titik. 2 titik. Dengan jarak dari batang 1. Nah, dari jarak ke sini 1,5. Ya. Dari sini 1,5. Jadi kita kira 3 meter ya diameternya.
Jarak. Jadi maksudnya begitu ya. Kalau ini mungkin dulu awal-awalnya tanamnya dikasih 1, pertimbangannya pohon masih kecil. Ya kalau udah pohon udah besar, saya rasa ini kurang ya Pak Nur ya. Ya, kalau ekstrim Coba. cuacanya- Hah? Kalau ekstrim panasnya pasti kurang karena ya? sudut siramannya cuma memenuhi di situ. Ya. Ya kalau dia bisa dua arah, Ya. setidaknya kan jangkauan air lebih besar. Jadi udah terjawab Pak Sumandi. Maksudnya ditanya itu tadi. Tapi ini malu-malu nih. Gak apa-apa. Gak apa-apa petani Kalau pemula sekarang begitu. tanya dengan Pak Nah. Nodi gratis, tapi kalau besok bayar. hari ini kebetulan udah lagi ini ya Pak ya, lagi kumpul-kumpul semua, tanya aja yang bisa. Kalau enggak nanti dia tanya terus. Cara pupuknya gimana ya? Pakai pupuk kandang aja sekenanya bisa enggak? Pakai ini bagaimana ini bisa enggak? Tapi itu semua Pak tergantung dari tanah. Mungkin Pak Subandi lihat orang dengan pupuk kandang seadanya dia bisa ini karena memang kandungan mineral alam yang ada di tanahnya sudah cukup mendukung. Tapi jangan coba-coba yang kandungan mineral alamnya kurang. Dikasih begitu gimana Pak Nordi pengalamannya? Pastinya Biar itu Pak jadi Nordi yang kendala. tahu nih mengenai Jadi gini. pupuk organik. Setiap tanah punya potensi. Tidak bisa kita melihat di satu tempat itu berhasil dengan metode begitu, kita adaptasi ke tempat kita akan menemuin keberhasilan yang sama. Tidak. Potensi yang ada di tempat kita yang pelajarin, kita yang amatin, kita yang putuskan cara yang tepat seperti apa. Pola pemupukan, pola penyiraman, pola perawatan, itu bagaimana lokasi Iya. tempat kita bertanam. Jadi Pak, kalau mau bertani khususnya untuk durian, namanya durian premium pasti mahal ya. Ya pertama yang dilihatin adalah di daerah situ ada air nggak. Kemudian kalau kebunnya jumlahnya cukup besar, mendingan kita analisa tanah dulu sebelum memutuskan beli. Analisa kandungan tanahnya cocok kan untuk durian. Nanti kan ada beberapa orang yang memang punya kemampuan menganalisa gitu dari hasil lab. Ya. Setelah itu manajemen kebun. Ya, kalau bisa awal-awalnya mesti orang yang udah punya pengalaman supaya jangan nanti salah. Kalau tanaman durian salah tanam itu luar biasa itunya efeknya. Betul. Ya, nanti jadi mahal ya. Jadi dari awalnya itu harus benar. Tapi pertama-tama lihat air, lokasi ada air dan tanahnya bagus ya begitu Pak Nodi ya. Ya, sistem tanah, terus pemilihan klon yang kita hendaki nanti jadinya gimana. Nah, kemudian nanti manajemennya manajemen itu begini Pak. Cara orang kerja, pemupukan, timingnya, penyemprotan, bukan pupuk aja, insektumi, terus dari menghadapi pengaruh lingkungan luar yang biasa dibilang abiotik sama biotik ya. Terus ada apa lagi Pak ini? Pemeliharaan lingkungan. Mengenai rumput dan lain-lain gimana caranya? Ada orang yang mau pakai racun, ada orang mau cari potong. Nah, itu mungkin Pak Nordi bisa kasih tahu kalau racun itu efeknya apa, potongnya apa gitu. Memang yang namanya residu dari semprotan herbisida sampai saat ini sih masih belum ada cara yang bisa mengurai. Yang ada caranya adalah kita memenuhi unsur kebutuhan pohon ini. Jadi perbandingannya kalau kita memang mau mencoba dengan cara singkat model herbisida sekali semprot mati, tapi tetap perawatan tanah kita harus pastikan maksimal. Karena herbisida itu sedikit banyak mempengaruhi kualitas tanah. Jadi harus diperhatikan bahwa tadi perawatan atau nutrisi untuk tanah itu tetap berjalan selama proses penanaman durian itu. Kurang lebih. Jadi efek dari racun rumput itu harus dipikirkan ya. Memang harus benar-benar dipikirkan sebelum digunakan ya. Ada sebagian teman-teman yang menggunakan terutama untuk membasmi alang-alang. Ya. Tapi sebagian orang yang bilang saya nggak mau lah, mendingan kita potong aja. Kalau perlu dicabut ya Pak Lord ya. Tapi sekarang ada mesin bisa langsung diambil sampai ke akar-akarnya. Ada mesin. Iya, mesin gitu. Jadi ini tinggal pilihan aja gitu. Ya. Mungkin Boy bisa dia bisa tanya si Mak, kenapa pohonnya bisa begini subur? Hah? Bisa tanya si Mak. Sambil keliling kebun kita ngobrol-ngobrol biar nggak bosen yang nontonnya. Mak sambil keliling kebun Mak. Mak dia tanya Mak, kenapa pohonnya begini subur katanya? Kenapa pohonnya begitu
dia bisa subur begini. Kenapa? Orang Baja. Dia mau tanya. Kita ada jaga atau taruh baja mah. Mau jaga dia. pupuk. Pupuk. Lepas tu kita mau dia buah, mesti mau dia subur, dia cantik, dia baru buah. Kalau dia tak cukup kuat nanti dia susah mali bunga. Rontok. Lontok. Nanti ya. Bunga pun tak ada. Nanti kalau ada bunga pun lontok. Importnya berapa sih? Jadi kalau kita lihat ya Pak Wandi, ini sorry untuk manajemen awal Pondok Awe. Menurut Mark juga tanamnya terlalu lambat ya, tanamnya kurang jarang ya. Jadi tanam itu Kalau hot coil bisa untuk pohon durian premium usahakan 10 meter atau lebih. Ya. 10 meter ya, 10 meter cukup Pak. Cukup. 10 meter ya. Dia keliling pun ada cahaya matahari. Ya. Di Malaysia sendiri memang untuk jarak tanam ini memang mereka sangat perhatikan sekali. Tapi saya lihat di LKE itu, boy berapa LKE? 8x8 ya? Sebab dia tanam itu plekton. Plekton dia memang dia campang kecil sikit. 8x8 tidak apa-apa Blackstone? Boleh. Boleh Dia 8x8. dia tengok plek musang king biasa dia kembang bawah besar ni mah. Itu plekton ini kecil-kecil tapi dia tinggi pergi. Dia boleh. Kalau musangking lebih bagus apa? 15 atau 12 12 12 ya? 12 cukup ya. 10 pun boleh. Musangking 10 boleh? Boleh. Boleh ya. Kalau Blackstone 88 oke. Ya. Kalau you tanah besar you Ya. luas sikit okey lah. Kalau tanah besar 10 minimum, musangking 12 minimum. Oke. Itu kenapa? Udah ini. Suruh ke atas. Villa. Suruh ke Villa. villa. Oke, kita lihat villa. Udah Itu. Yuk kita ada ke atas villa yuk. baru, kita ke atas. Kita ngobrol bikin konten di atas. Oke, boy. Jadi udah tadi mengenai pengairan. Itu usahakan ada 2 titik ya. Nanti mungkin dari 3 inch, 2 inch, terus ke 1,5 inch, ke setengah inch. Oke. Oke. Oke, sekarang kita mau bikin konten di atas, ikutin terus channel kita teman-teman.